Jumpa lagi dengan saya, Dr. Ratna. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Seperti yang telah kita ketahui, pencegahan penyakit ada 3. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah mencegah terjadinya penyakit. Pencegahan sekunder adalah memutus proses terjadinya suatu penyakit yang tengah berlangsung sehingga tidak terjadi kedaruratan klinis yang ditimbulkannya. Pencegahan tersier adalah mencegah terjadinya komplikasi. Perjalanan preeklamsi pada awalnya bisa tidak memberikan gejala dan tanda, namun suatu saat bisa memburuk dengan cepat. Pencegahan primer tentulah yang terbaik, tetapi ini hanya bisa dilakukan pada penyakit dengan penyebab yang sudah diketahui dengan pasti, sehingga memungkinkan untuk menghindari atau mengontrol faktor penyebabnya. Preeklamsia adalah the disease of theories, artinya penyakit dengan banyak teori yang diajukan sebagai penyebabnya. Antara lain adalah teori kelainan vaskuler plasenta, teori disfungsi endotel, dan teori intoleransi imunologi antara ibu dan janin. Masih ada beberapa teori yang lain, tetapi tidak ada satupun teori yang dianggap mutlak benar. Beberapa penemuan biomarker juga dikemukakan sebagai peramal terjadinya preeklamsia. Namun, tidak ada satu tes pun yang mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Sehingga yang memungkinkan untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan primer adalah identifikasi faktor-faktor resiko preeklamsia. Ada 2 faktor resiko preeklamsia. Yang pertama, faktor resiko tinggi, dan yang kedua adalah faktor resiko sedang. Faktor risiko tinggi: 1. Multipara dengan riwayat preeklamsi, 2. Kehamilan multiple, 3. Hipertensi kronis, 4. Diabetes mellitus, 5. Penyakit ginjal, dan 6 adalah penyakit autoimun. Faktor risiko sedang: 1. Nulipara, 2. Obesitas sebelum kehamilan, 3. Riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan, 4. Usia lebih dari 35 tahun, 5. Multipara dengan interval kehamilan lebih dari 10 tahun, 6. Multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru, dan 7. Kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu, misalnya bayi tabung. Itulah faktor-faktor risiko yang secara klinis terbukti meningkatkan kejadian preeklamsia. Faktor-faktor risiko ini sebenarnya sangatlah mudah kita ketahui, hanya melalui anamnesa yang teliti pada kunjungan awal ANC. Perlu adanya evaluasi screening yang aktif akan faktor-faktor risiko preeklamsia ini, sehingga upaya pencegahan primer preeklamsia bisa optimal. Goalnya adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.